Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Li tawafi iku tetep kaduwe tawaf bi anwa'ihi kelawan pira-pira wernane tawaf. Contone katawafil qudumi koyok dene tawaf qudum, wa tawafil fardhi lan tawaf fardu, wa tawafil wada'i lan tawaf wada', wajibatun utawi pira-pira perkara kang wajib. La yasihu kang ora sah apa at-tawaf illa biha angin kelawan wajibat. Wasunanun lan piro-piro kesunatan yasihu kang sah apa tawaf biduniha kelawan tanpa sunan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada fasal ini menjelaskan berkenaan dengan tawaf, di mana tawaf memiliki beberapa perkara yang wajib dan beberapa perkara yang sunnah. Maka tawaf itu tidak sah kecuali dengan dilaksanakannya perkara-perkara yang wajib tersebut, dan tawaf bisa tetap sah walaupun kesunatan-kesunatannya tidak dilaksanakan. Lalu apa saja kewajiban-kewajiban tawaf? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ammal wajibatu, anapun utawi piro-piro kewajiban tawaf, fayushtarotu mongko iku disyaratake, lahu kedue tawaf, apa satrul aurati, apa nutupi aurat, wa taharatul hadathi, lan suci saking hadas, wan najasi lan najis, kama fis sholati. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh at-tawafu utawi tawaf iku bimanzilati sholati, iku tetep ing dalem kedudukane salat. Illa annallaha angin setuhune Allah ta'ala iku qad ahalla, iku temen-temen ngalalake sinten Allah fihi ing dalem tawaf al-mantiqa ing omongan. Faman mongko utawi sapane wong iku nataka iku lamun ngomong sapa man, falayantiqu mongko ojo ngomong sapa man illa bi khairin angin kelawan perkara kang bagus. Rawa ngriwayatake hu ing iki hadis sapa al-Hakimu Imam al-Hakim. Wa qala lan dawuh sinten Imam al-Hakim ing dawuh sahihun utawi iki hadis iku sahihun sahih. Ala syarti muslimin ingatase syarate Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Falau tofa mongko lamun tawaf sapa man arian hale wong kang telanjang, au muhdisan utawa wong kang hadas, au ala thawbihi utawa iku tetep ingatase dodo teman, au badanihi utawa badane man, najasatun utawi najis, ghairu ma'fuwin kang ora den ngapura apa anha saking najasah, lam yasihha mongko ora sah apa tawafuhu tawafe man. Wa kadza lan koyok dene mengkono ada musihah, lauka nalamon ono sapa man iku yata'u iku midak sapa man fi matafihi ing dalem panggonan tawafe man, midak an najasata ing najis. Qala dawuh
Sinten Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarhil muhadzabi ing dalem syarah al-muhadzab, yakni al-majmu' ing dawuh wa ghalabatuha utawi nglindhihe najasah fihi ing dalem matof iku mimma setengah saking perkara amat kang ratani bihi kelawan ma apa al-balwa musibah. Wa qad ikhtara lan teman-teman milih sapa jama'atun segolongan ulama min ashabina saking pira-pira ashab kita al mutaakhirin al muhaqqiqin milih-milih al afwa ing ngapura anha saking najasah. Wayam bagi lan prayoga apa ayuqol yen to den ucapake apa yu'fa den ngepura apa amma saking perkara ya syuku kang angel apa al ihtirazu apa ngreksa anhu saking ma min dzalik saking mengkono-mengkono najasah. Penjelasannya begini, bahwa termasuk kewajiban-kewajiban tawaf, yaitu di dalam tawaf disyaratkan bahwa seseorang harus menutup auratnya dan juga suci dari hadas dan juga najis, sebagaimana di dalam sholat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, at-tawafu bimanzilatis sholati, illa annallaha qad ahalla fihi al-mantiqa, faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Tawaf itu berada pada kedudukannya sholat, kecuali bahwa di dalam tawaf itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan berbicara. Maka barang siapa yang berbicara di dalam tawaf, maka hendaknya janganlah dia berbicara kecuali dengan hal-hal yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau mengatakan hadis ini sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang bertawaf dalam keadaan telanjang, yakni tidak menutup auratnya, sedangkan dia mampu untuk menutup auratnya itu, aima al-qudrah ala sutroh, ataupun seseorang tawaf dalam keadaan berhadas, au muhditsan, ataupun dia bertawaf, namun di baju ihramnya atau di badannya, ataupun di pakaiannya, itu terdapat najis yang tidak dima'fu. Maka dalam kondisi demikian itu, tawafnya tidak sah, lam yasihha tawafuhu. Ini menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedikit berbeda dengan pendapatnya Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berpendapat tentang sahnya tawafnya orang yang hadas. Namun demikian beliau mengatakan pula wajibu ma'al janabah wal haid badanatun wa ma'al hadas syatun. Walaupun sah, namun menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wajib bagi orang yang tawaf dalam kondisi junub ataupun haid untuk membayar berupa seekor badanah. Sedangkan orang yang tawaf bersamaan dengan kondisi hadas diwajibkan mengeluarkan syat atau seekor kambing. Demikian juga tidak sah ketika seseorang ini tawaf lantas dia menginjak najis di tempat tawafnya itu. Wa kadza law kana yata'u fi matafihi an-najasah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahwa benar bahwa seseorang itu tidak sah tawafnya ketika menginjak najis yang ada di mataf atau tempat tawaf. Namun demikian ketika tempat tawaf itu memang dipenuhi oleh najis, wa ghalabatuha fihi mimma ammat bihil balwa, maka itu termasuk umumnya balwa. Dan segolongan ulama dari ashabu Syafi'i, dari golongan mutaakhirin, dan juga para muhaqqiqin, beliau-beliau memilih bahwa ketika keberadaan najis itu sudah menyeluruh memenuhi matof, ini berlaku adanya pengampunan. Maka Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah berkata, wa yambaghi ayyuqal yu'fa amma yashuqqul ihtiraz anhu min dzalik. Bahwa seyogyanya dikatakan, jika memang kondisinya sulit untuk menghindari najis-najis tersebut, maka dalam kondisi ini
adanya najis tersebut bisa dima'fu. Namun demikian, walaupun pendapat ini adalah pendapat yang mu'tamad, sebagaimana disebutkan di dalam Hasyiah Imam Qalyubi, beliau mengatakan di ma'funya ini ada syaratnya. Beliau mengatakan huwa al-mu'tamad bi syartihi fi sholati wa huwa alla yata'ammada al-masya alaih. Bahwa syaratnya di ma'fu itu memang orang yang tawaf ini tidak menyengaja untuk melangkahkan kaki ke najis yang memang sudah menyeluruh di tempat tawaf. Syarat yang kedua wa alla takuna rutubah. Bahwa kondisi najis dan juga kakinya orang yang tawaf itu adalah kering. Kemudian syarat yang ketiga, wa alla yajida makanan khalian minhu. Dia tidak menemukan tempat lain yang bersih dari najis untuk digunakan sebagai tempat dia melangkah. Ini 3 syarat sehingga adanya ghalabatun najasah fil mataf itu bisa dima'fu. Naam. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana ketika seseorang sedang bertawaf, lantas di tengah-tengah tawafnya dia berhadas? Maka di sini Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian menjelaskan, falau ahdatsa, mongko lamun hadas sapa man fihi ing dalam tawaf. Tawaddoa mongko wudu sapa man, wa bana lan terus sapa man. Wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam swijining qaul, istanafa. Utawi dawuh istanafa. Ngawiti sapa man kama fi sholati. Wa furriqa lan den bedaake apa al-awwalu perkara kang kawitan bi anna tawafa kelawan setuhune tawaf iku yuhtamalu iku den ngepura fihi ing dalam tawaf apa ma perkara la yuhtamalu kang ora den ngepura apa ma fi sholati ing dalam salat kal fi'ali koyok dene penggawean al-katsiri kang akeh wal kalami lan guneman. Ketika seseorang yang sedang tawaf kemudian di tengah-tengah tawafnya itu dia berhadas, maka menurut pendapat yang mu'tamad, dia cukup berwudu kembali, kemudian melanjutkan tawafnya. Tidak perlu mengulangi dari awal. Sedangkan menurut suatu pendapat, disebutkan bahwa dia setelah berwudu, dia wajib untuk mengulanginya dari awal. Wa fi qaulin ista'nafa, sebagaimana di dalam sholat. Maka di dalam pendapat yang pertama ini, di mana ketika orang hadas di tengah-tengah tawafnya itu, dia cukup berwudu lalu kemudian melanjutkan tawafnya. Tidak seperti sholat yang harus mengulanginya dari awal, karena tawaf itu tidak 100% sama dengan sholat. Bahwa di dalam tawaf itu ada hal-hal yang diampuni keadaannya, sedangkan hal-hal tersebut di dalam sholat tidak diampuni. Contohnya seperti perbuatan yang banyak, al-fi'al al-katsir. Di dalam sholat, itu tidak bisa diampuni. Sholatnya langsung batal. Sedangkan di dalam tawaf, tidak mengapa. Demikian juga kalam. Kalam di dalam sholat, itu dapat membatalkan sholat. Walaupun hanya dengan satu huruf yang bisa memberi pemahaman. Jadi, menurut pendapat yang mu'tamad, orang yang hadas di tengah-tengah tawafnya itu, dia cukup berwudu kembali, lalu dia melanjutkan tawafnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, walau sabaqahu, lamun ketelanjur ingman opo al-hadatsu hadas. Fa in qulna, mongko lamun ngucap kita fit ta'ammudi ing dalam kasus ta'ammud, ya beni terus sapa man, fahuna mongko iku ing dalam kene panggonan aula utawi luwih utama. Wa illa, yakni wa illam naqul fit ta'ammud ya beni, fa qaulani mongko ana kaloro arjahuhuma utawi luwih unjuke qaulan albina'u iku terus. Sawaun iku padha alal bina ing atase bina, yakni ing atase kol kang mengatakan bina, tola utawi dawa apa al-faslu pemisah, amla utawa ora. Binaan krana kebangun alama ing atase perkara sayati kang bakal teka apa ma. Anna min sunanit tawafi setuhune iku
setengah saking piro-piro kesunatannya tawaf, muwalatuhu utawi muwalae tawaf, yakni kontinunya tawaf. Wa fi qaulin lan iku tetep ing dalem suwijining qaul, innaha utawi setuhune mualah iku wajibatun iku wajib. Fayasta'nifu mongko ngawiti sapa man fituli ing dalem dawane pemisah bila udhrin kelawan tanpa uzur ala hadza ing atase iki qaul. Wa haitsu la nujibu sekiranya ora majibake kita al istighnafa ing istighnaf nastahibbuhu nyunatake kita ing istighnaf. Kemudian ketika seseorang itu terlanjur berhadas di tengah-tengah tawafnya itu, maka ketika kita memilih pendapat di dalam kasus ta'ammud tadi, bahwa orang yang berhadas ketika tawaf, dia cukup berwudu kemudian melanjutkan, maka dalam kasus ini lebih aula lagi untuk memilih pendapat bahwa dia cukup berwudu dan kemudian melanjutkan tawafnya tanpa harus mengulanginya dari awal atau istighnaf. Namun, jika kita pada kasus ta'ammud yang tadi memilih pendapat yang mengatakan bahwa dia wajib istighnaf, wajib mengulanginya dari awal, maka dalam kasus yang kedua ini ada dua pendapat. Adapun pendapat yang lebih unggul adalah al-bina. Dia cukup berwudu kemudian melanjutkan tawafnya itu. Ini pendapat yang lebih unggul. Kemudian berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa dia cukup melanjutkan tawafnya setelah sebelumnya dia berwudu kembali, maka dalam hal ini tidak membedakan sebentar atau lamanya selang waktunya. Jadi dia tetap bisa melanjutkan tawafnya setelah bersuci kembali, baik itu waktu pemisahnya lama ataupun tidak. Disebutkan oleh Imam Al-Mahalli, wasawaun alal bina tolal faslu amla. Hal ini berdasarkan bahwa mualah atau kontinuitas di dalam tawaf itu adalah termasuk kesunatan-kesunatan tawaf, bukan termasuk perkara yang wajib di dalam tawaf. Walaupun menurut suatu pendapat disebutkan bahwa mualah itu wajib. Maka ketika kita melihat pada pendapat ini yang menyatakan bahwa mualah itu wajib, maka ketika waktu pemisahnya lama, sehingga mualahnya ini tidak tercukupi, mualahnya ini tidak tercapai, maka dia itu wajib untuk istighnaf atau mengulangi tawafnya. Ini ketika tulul fasli ini terjadi tanpa adanya uzur. Kemudian, jika kita kembali pada pendapat yang mu'tamad, yang lebih unggul, bahwa seseorang itu tidak wajib untuk mengulangi tawaf itu dari awal, maka istighnaf ini menurut pendapat yang mu'tamad hukumnya adalah sunnah. Wa haitsu la nujibu al-istighnaf nastahibbuhu. Naam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ayyaj'alal baita an yasarihi ilahuna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.